Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Dan kita ada di kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan membahas nih apa saja yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Dan langsung saja pemirsa, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Romi Rozali, SHMM, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Assalamualaikum Bapak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Kita doakan juga semoga terus berjalan dengan lancar kegiatan yang ada di sini pastinya. Iya. Dan pagi hari ini ya kita tentunya bersama dengan Kak Jari yang akan kita ulik nih bagaimana personalia selaku pimpinan di Kejari Musi Banyuasin, dan juga kita ingin tahu nih sebelumnya bertugas di mana nih Pak Romi. Ya. Pak Romi, kita pengen tahu nih sebelum mengemban amanah jadi Kajari Muba, sebelumnya bertugas di mana? Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan di Kalimantan Tengah. Dan sebelum menjabat Kajari Seruyan itu saya menjadi koordinator di Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari. Oke, berarti dari Papua ke Kalimantan baru Sumatera ke Selatan. Sumatera Tapi kalau boleh tahu putra daerah di mana nih Pak Romi? Kebetulan saya asli sini, asli Musi Banyuasin, Kecamatan Babatuman. Wah, luar biasa Luar ya. biasa. Putra daerah dari Kecamatan Iya. Babatoman tadi ya. Iya. Ini patut berbangga nih, masyarakat Babatoman ini sudah menjadi pimpinan di Kejaksaan Benar Negeri. sekali. Dan juga Pak, awal mula bergabung di Kejaksaan sejak tahun berapa Pak Romi? Saya menjadi calon pegawai sejak tahun 1990. 90. Sekitar 33 tahun yang lalu. Kemudian saya sambil kuliah sambil kerja, saya penempatan pertama itu kan di Kejaksaan Agung, kuliah sambil kerja. Kemudian saya ikut pendidikan jaksa sudah agak terlambat, tahun 2002 baru saya jadi jaksa tahun 2002 sampai saat ini. Oke, dari 2002 sampai dengan saat ini ya Pak, Ya. sudah 21 tahun ya Pak ya, Ya. kurang lebih ya. Oke, luar biasa, berarti bukan perjalanan yang singkat ya. Iya, dinamikanya nih sebagai seorang jaksa mulai dari tahap awal sampai sekarang menjadi seorang pimpinan, apa sih Pak yang menjadi pembedanya saat menjalani tugasnya? Semua lingkup kejaksaan itu, baik tempat di mana bertugas, itu semua ada plus minusnya. Tetapi kalau seorang jaksa itu dia harus tahu Indonesia, dia harus tahu sebagian besar Indonesia, karena Indonesia ini beragam corak budaya masyarakatnya. Jadi di sanalah APH sangat dibutuhkan, aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, karena kita di posisi sebagai penegak hukum ini selalu menjadi penengah di dalam segala hal untuk kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Budaya nih yang mengakar di tempat Bapak bertugas, apa sih yang mengaitkan dalam posisi penegak hukum saat itu Pak? Budaya ini kan beragam ya. Kalau untuk mengaitkan tugas, tupoksi kita kan sudah jelas penuntutan sebagai institusi penegak hukum. Kita juga tidak terlepas dari budaya, tetapi kita juga tidak boleh terlepas dari koridor hukum, peraturan perundang-undangan. Disitulah pentingnya peran kita dan pengalaman kita. Jangan sampai kita keluar dari koridor peraturan perundang-undangan, dan juga kita juga harus melihat budaya lokal setempat. Biasa ya, walaupun kita melihat budaya tapi tetap harus dalam koridor Ya. seperti itu. Nah Pak, mengenai masalah tupoksi, apa sih Pak tugas pokok serta wewenang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sendiri? Tugas wewenang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri ini, kejaksaan ini kan luas sekali ya, lingkupnya banyak. Ada bidang-bidang, ada pembinaan. Pembinaan itu melingkupi kepegawaian,
keuangan. Untuk bidang pembinaan sudah pasti tugas seorang kepala kejaksaan negeri itu adalah membina kepegawaian, membina pegawainya, mengawasi pegawainya supaya berjalan sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai ada penyimpangan dan juga disiplin tertib pegawai. Itu untuk pembinaan. Itu pembinaan itu dikepalai oleh kepala subbagian pembinaan. Kemudian ada bidang lain, seksi tindak pidana khusus. Seksi tindak pidana khusus ini adalah mahkotanya kejaksaan. Karena dalam seksi tindak pidana khusus ini kita dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta eksekusi tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus. Nah, jadi dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri, saya dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin harus menjalankan laporan pengaduan dari masyarakat dalam hal tindak pidana korupsi. Jadi saya harus memerintahkan dan saya harus membuat tim untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan saya juga tetap harus memantau jaksa-jaksa dalam melakukan penuntutan. Kemudian setelah selesai penuntutan, kita akan melakukan eksekusi. Jadi pengawasan saya itu tidak bisa hanya sekali dan harus setiap tahap harus kita pantau semua. Jadi anak-anak kami di dalam tim tidak ada boleh yang melakukan penyimpangan. Kemudian ada bidang tindak pidana umum, dan ini umumnya masyarakat Indonesia sudah tahunya kejaksaan itu adalah sebagai jaksa dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum seperti pencurian, seperti penggelapan, seperti penadahan. Nah, di dalam seksi tindak pidana umum ini peran jaksa adalah sebagai jaksa dalam pra penuntutan, kemudian eksekusi. Nah, di sini ya tugas saya, fungsi saya tetap melakukan pengawasan terhadap jaksa-jaksa ini. Harus melakukan penelitian berkas perkara sesuai dengan ketentuan, ada tenggang waktunya. Kemudian tidak melakukan penyimpangan, memberikan petunjuk untuk kelengkapan berkas perkara itu tidak boleh dibuat-buat, harus sesuai dengan ketentuan. Itu tugas saya, dan petunjuk itu pasti harus ke meja saya harus perhatikan, harus saya teliti apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apakah petunjuk-petunjuk jaksa ini sesuai dengan kebutuhan untuk kelengkapan berkas perkara itu atau tidak. Dalam bidang lain, seksi intelijen. Intelijen ini merupakan bidang yang sangat strategis, karena intelijen ini merupakan supporting dalam pengamanan, supporting dalam data, supporting untuk lingkup Ipolexosbud Hankam. Jadi semua data, semua hal itu Intel harus tahu, dan kami juga harus membuat laporan secara berkala. Dan ini pun harus saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri juga harus memantau intelijen ini. Jangan sampai juga ada penyimpangan yang dilakukan oleh adik-adik kita di bidang intelijen. Kemudian ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, bidang perdata dan tata usaha negara ini tidak banyak masyarakat yang mengetahui. Kami bisa sebagai pengacara negara untuk mewakili negara apabila ada gugatan, atau mewakili negara dari pihak negara lain, pemerintah lain, ataupun dari swasta. Nah, di sini kita bisa melakukan bantuan hukum, kita bisa melakukan pendampingan hukum, legal opinion, legal assistance, dan sebagainya. Nah, Rian, sudah panjang ya Bapak menjelaskan mungkin struktur organisasi yang ada di Jari Muba sendiri. Nah Pak, kalau untuk jumlah pegawai Pak yang ada di sini sudah berapa banyak Pak? Jumlah jaksa
pegawai seluruhnya ada 49. 49 orang. Dan dibantu oleh tenaga honor. Tenaga honor sebanyak 33 tenaga honor. Untuk pegawai 49 itu terbagi atas berapa? 18 jaksa Ya. dan 31 tata usaha. 18 jaksa itu termasuk Kasih dan Kajari. Bapak sendiri seperti itu. Oke, ada 49 ya Pak, dan juga pastinya memadai Pak sumber daya manusia yang ada di sini dalam proses penegakan hukumnya sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini kami cukup ya Pak, karena tidak kekurangan. rata-rata pegawai kami sangat qualified dan profesional. Pengen tahu juga nih Pak, dengan kualitas SDM yang mumpuni, didukungkah dengan sarana prasarana yang ada di Kejari Moba sendiri? Alhamdulillah kami sekarang juga sedang ikut WBK. Dalam proses mohon doanya semua masyarakat Moba khususnya supaya kami bisa dapat predikat WBK untuk Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sangat menonjol, seperti drive-thru tilang, dual squad itu bahasa Sekayu, itu 2,5 menit. Artinya 2,5 menit itu ngurus tilang itu selesai. Jadi tidak perlu turun dari kendaraan, langsung bisa selesai. Kemudian di sini ada ruang laktasi, ruang ibu menyusui. Di sini juga ada sarana difabel, kamar mandi difabel, udah itu parkir khusus untuk difabel, parkir khusus untuk ibu hamil ada, udah itu pelayanan PTSP. Kemudian yang terbaru juga, sebenarnya bukan terbaru ya, sudah 1 tahun lebih, kami bangun gedung barang bukti. Itu dukungan dari Pemda Musi Banyuasin. Terima kasih Pemda Musi Banyuasin. Di situ dibuat khusus gedung di lantai 1 untuk mobil, nanti bisa kita lihat. Di lantai 2 khusus untuk motor. Jadi motor itu naik ke atas itu pakai lift barang. Kemudian ada juga kita buat ada ruang comment center. Di situ nanti terangkum semua aplikasi-aplikasi kepegawaian, aplikasi perkara segala macam bisa kita lihat di sana, dan kita bisa lihat rekapannya secara faktual di sana. Jadi ruang itu sangat besar, ininya monitornya sangat besar, sebesar dinding ini, tembok ini, dan situ aplikasi-aplikasi yang kita mau lihat itu bisa ada di sana semua. Jadi Ruang apa Pak tadi Pak? Ruang Comment center. comment center. Ya. Oke. Transparan untuk masyarakat juga begitu Pak ya, bisa mengetahui untuk sistem perkaranya sendiri. Benar sekali. Itu juga ada pengaduan lewat WhatsApp, jadi berbasis IT, jadi bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita langsung jawab juga dalam beberapa waktu. Lewat WA itu juga tindak lanjut yang kami lakukan. Banyak sekali sebenarnya fasilitas-fasilitas yang sudah kami lakukan. Kalau untuk ruang tahanannya sendiri Pak, di kantor kejaksaan ini? Ada ruang tahanan, ada. Ruang tahanan ini sebenarnya kami bukan ruang bukan lapas ya. Ini kejaksaan ini hanya sebagai transit. Jadi penyidik menyerahkan tahanan ke sini untuk kami periksa tahanan, tersangkanya dan barang bukti, kemudian tahanannya pada hari itu juga kami kirim ke lapas atau kami kirim ke rutan. Dan di sana ada terbagi 3. Ruang tahanan ini terbagi 3 untuk anak-anak, wanita dan laki-laki. Biasa ya, lengkap bisa dibilang Rian, ada ruang laktasi dan juga tadi sarana dan prasarana yang lain juga cukup memadai yang ada di sini. Ada ruang bermain anak-anaknya juga, apabila ada tamu datang bawa anak, itu bisa anak-anak bermain, ada perosotan, ada ini. Luar biasa ya, sangat lengkap. Dan yang diinformasikan Pak Kajari tadi, ini yang kami dengar slogan di luar sana, penegakan hukumnya itu tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, Insya Allah ya. Menyangkut dengan tema kita nih, optimalisasi Kejari Moba dalam pendampingan dana desa berbasis aplikasi. Seperti apa akan kita ulik berikut ini. Tentunya setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kami masih di wilayah Kejaksaan Negeri Muba atau Musi Banyuasin dan masih juga bersama kita ini ada Bapak Romi Rozali SHMM selaku Kejari Muba ya Pak ya. Dan kita hari ini ada tema nih Rian, yaitu optimalisasi Kejari Muba dalam pendampingan dana desa berbasis aplikasi. Betul sekali. Nah, pendampingan dana desa, kita tahu bahwa Musi Banyuasin ini wilayah administratif yang luas begitu cakupannya. Seperti apa pengawalan dari Kejari mengenai dana desa, Pak Romi? Pertama saya jelaskan dulu, dana desa itu adalah program dari Presiden Jokowi, yaitu satu desa itu akan mendapat dana dari pemerintah pusat. Kalau dulu 1M, sekarang ada yang 1M lebih, satu desa. Nah, untuk menindaklanjuti ini dalam pengawasannya kami harus melakukan pendampingan. Kami pada tahun 2018 itu ada MOU antara Kejaksaan Agung dengan Kemendes, Kementerian Desa Tertinggal. Di dalam MOU itu kami harus melakukan pendampingan dana desa. Dana desa ini supaya perencanaannya, penggunaannya, penyerapannya dan pertanggungjawabannya itu sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi semua kejaksaan negeri itu wajib melakukan pendampingan terhadap dana desa. Karena anggaran dari pusat itu dikucurkan langsung ke rekening desa, tidak melalui provinsi lagi. Nah, jadi desa sendirilah yang menggunakan anggaran ini. Jadi dia perencanaan untuk apa, dia membuat, udah itu apa penggunaan untuk apa, dia yang menggunakan, penyerapannya seperti apa, dia menggunakan, dia yang melaksanakan. Kemudian pertanggungjawabannya dia pula yang harus membuatnya. Nah, beda dengan ADD. Kalau ADD itu anggaran APBD. Nah, ini dana desa ini wajib kami lakukan pendampingan. Jadi di Kabupaten Musi Banyuasin ini ada 227 desa dan ada pemekaran desa tambah 2 lagi. Tapi jadi 229 desa. Tapi yang baru yang sudah dapat yang sudah dapat dana desa itu baru 227. Yang untuk 2 desa lagi belum, masih tahun depan. Jadi untuk tahun anggaran 2024 baru 229. Kalau tahun 2023 227. Nah, kami ini tenaga kami kan terbatas, jaksa terbatas, jaksa harus melakukan pendampingan. Jaksa kami hanya 18, itu termasuk kasih-kasih dan kajari. Terus tupoksi kami banyak. Bagaimana caranya kami harus melakukan pendampingan terhadap dana desa? Apa kami harus datang ke desa setiap hari 227 desa itu keliling? Ini wilayahnya kan jauh mencakup. Ada yang sehari datang ke sana. PP aja harus 2 hari. Jadi itu hal yang mustahil. Jadi tercetus oleh kami akan membuat aplikasi. Jadi pendampingan dana desa ini berbasis aplikasi. Jadi kami akan membuat aplikasi. Kami sedang sedang dalam proses. Jadi kami kerjasama dengan Dinas PMD untuk pendampingan dana desa. Kami bekerja sama, kami buat IT, nanti kami akan lakukan sosialisasi. Kami panggil semua camat, kami panggil seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk kami lakukan sosialisasi. Di dalam aplikasi ini kami buat tahun anggaran dan kami pecah kamar-kamarnya itu ya. Tahun anggaran 2023, tahun anggaran 2024. Ini desa 227 desa untuk 2023. Nanti 2024 229 desa. Di sini perencananya apa? Desa A, kepala desanya namanya siapa? Udah itu perencananya ini anggaran dari pusat ini. Peruntukannya apa? Itu perencanaannya ini kan tahun kemarin. Kalau untuk tahun 2023 kan berarti perencananya tahun 2022 akan dilaksanakan di 2023. Perencananya apa sih? Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, dia tuangkan di situ. Terus penggunanya seperti apa? Kita buat kamar lagi, kolom lagi di situ. Penggunanya untuk apa? Ini yang sudah digunakan, berapa persentasinya? Kemudian sebelahnya lagi
pertanggungjawaban. Jadi nanti pertanggungjawaban itu bisa di uploadnya bisa satu file. Jadi supaya tidak penuh kan satu file. Jadi ada kwitansi, ada bond segala macam, ada pokoknya pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan, apa yang sudah dibayar segala macam itu masuk di dalam sana. Dan ada satu lagi kolom yang tak kalah pentingnya itu ruang konsultasi. Konsultasi antara desa dengan kejaksaan, konsultasi antara desa dengan dinas PMD, dengan dinas PMD. Jadi desa itu nanti misalnya untuk ini mereka kan kadang-kadang kan takut. Penggunaan ini apakah sesuai atau tidak, mereka konsultasi. Udah itu dari segi hukumnya seperti apa, mereka konsultasi ke kami. Dan itu konsultasi itu langsung via WA. Jadi misalnya desa A, aduh ini nanti bahaya nggak ya kalau aku begini-begini, dia bisa chat WA, itu langsung masuk ke WA kami, itu langsung bisa kami jawab. Begitu juga kalau mereka untuk konsultasi masalah manajemennya dengan dinas PMD, seperti itu. Nah jadi selain itu nanti kami panggil, rencana kami ini bulan September ini kami kumpulkan sosialisasi, kami kumpulkan seluruh desa itu, kepala desa dan bendahara. Dalam sosialisasi itu pula nanti akan langsung dimasukkan semua data-data di situ dan semua pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan pertanggungjawabannya dimasukkan pada hari itu juga. Jadi secara otomatis kami mengawal sekali kami melakukan kegiatan, sekaligus kami mengawal seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan insya Allah aplikasi ini akan kami ajukan ke Kejati nanti dan akan kami ajukan ke Kejagung. Harapan kami aplikasi ini akan menjadi contoh untuk seluruh kejaksaan negeri seluruh Indonesia. Artinya ini memang program Presiden Joko Widodo, kemudian secara teknis ini dikawal Kejagung yang MOU dengan Kemendes begitu Pak ya. Betul. Saya menarik mengenai tadi program dengan wilayah cakupan desa 227 terkecuali 2 desa yang akan dianggarkan kegiatannya tahun depan begitu ya. Responsibility atau sikap dari para kepala desa menyikapi bahwa pengawalan dana desa ini Kejari hadir untuk sampai dengan tuntas begitu. Kami belum mengenalkan dengan desa-desa. Kami baru rapat dan MOU dengan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin. Dan respon mereka sangat positif dan sangat senang karena nanti launching kami mereka akan mengundang Gubernur Sumatera Selatan. Karena ini dianggap mereka ini hal baru untuk pendampingan dana desa berbasis IT. Saya yakin seluruh kepala desa pasti akan senang. Karena apa? Desa-desa ini banyak takut melakukan kegiatan karena banyak sekali pengaduan-pengaduan dari pihak-pihak luar. Jadi dengan adanya mereka mengisi aplikasi ini, mereka sendiri nanti yang akan mengisi aplikasi, bukan kami. Kami hanya mau mengawasi, memantau, kami mendampingi. Benar tidaknya nanti kami akan cross check 1-2 ke beberapa desa dalam setiap bulan. Di satu kecamatan ada berapa desa nanti. Jadi tidak semua kami harus jalan. Kami cek betul nggak yang mereka upload di situ. Nah, kalau mereka mengisi dengan jujur, mereka tidak perlu takut atau terhadap pengaduan-pengaduan yang mengatasnamakan siapapun kepada mereka. Karena ya silakan saja. Saya benar kok kerja, lihat di aplikasi. Yeah. Lihat di aplikasi. Jadi di situ ada pertanggungjawaban kami. Jadi ya mereka mau mengadu gimana sudah terbantahkan di dalam aplikasi. Ini nanti ya. Nah, kami baru akan mudah-mudahan tolong mohon doanya karena kami mendaftar di Google itu minimal sekali 3 minggu itu. Iya, ada verifikasi. Ya, verifikasi dulu ya. Nah, seperti itu baru nanti kami koordinasi lagi dengan dinas PMD. Baru kami nanti pada hari seminggu kemudian kami kumpulkan semua kepala desa
semua camat, kepala desa dan semua bendahara. Luar biasa Jadi ya. mematangkan lagi program-program yang akan dijalankan ya seperti itu ya, Ya. Pak. Dan mungkin launchingnya kapan nih Pak diprediksi? Insya Allah minggu ketiga September. Oke, minggu ketiga. Kita doakan mudah-mudahan lancar ya. Ini aplikasi ini solusi yang konkret gitu Ya. dalam wilayah cakupan yang sangat luas. Ya. Sekali. Dan juga ngomongin masalah perkara nih, Ya. Rian, yang ada di Musi Banyuasin sendiri ini seperti apa Pak perkara yang dominannya Pak? Perkara yang dominan itu ya di mana-mana semua narkoba. Oke. Narkoba kita ada kurang lebih sekitar 60% penanganan untuk narkoba. 60%. Ya. Selain itu ya tindak pidana terhadap orang dan harta benda ya OHARDA, dan di sini juga ada tindak pidana illegal drilling, Oke. penyalahgunaan minyak. Ya. Kalau untuk di tingkat proses yang sudah dijalani oleh Kejari mengenai perilaku koruptif para koruptor, Kami sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Di sini baru-baru saya masuk, saya sudah melakukan dua penyidikan korupsi, yaitu dari dinas Perkim, dinas Perkim, pemukiman kepanjangannya saya lupa Perkimnya, perumahan dan pemukiman. Kami sudah saya sudah mengangkat mantan kepala dinas dan mantan kabid, dan kontraktornya sudah kami jadikan tersangka dan sudah jadi terdakwa dan sudah sidang saat ini. Kemudian ada tunggakan lama kami juga untuk mantan pegawai PT MEP. Itu merupakan PT MEP itu anak perusahaan BUMD yaitu Petromuba. Terkait masalah penggelapan penagihan listrik, dan sekarang juga sedang dalam proses penuntutan, sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Tipikor di Palembang. cukup tegas ini dalam memberantas korupsi ya dari Kejari Muba dipimpin langsung oleh Pak Romi. Mudah-mudahan wilayah Muba ini aman dari para koruptor begitu ya. Amin, amin. Dan juga tadi kita melihat bahwa memang narkoba masih menjadi perkara yang dominan ya Pak ya. Sambil minum dulu. Oh iya. Boleh nih pemirsa Pal TV ini saking asiknya ngobrol dengan Pak Romi ya, selaku Kejari, ternyata edukasinya banyak sekali. Iya, Kami benar. izin berkenan minum dulu. Silakan, ayo Mbak. Kita kembali ke perkara narkoba begitu. Perkara Pak. narkoba Pak, seperti apa Pak? Mengapa di Musi Banyuasin ini dominasi 60% narkoba sendiri? Seperti saya bilang tadi, sebenarnya narkoba ini bukan di Kabupaten Musi Banyuasin saja. Hampir di seluruh Indonesia itu dominasi perkara itu adalah narkoba. Karena narkoba ini ya saya nggak ngerti juga ya. Karena itu ada zat adiktif. Jadi zat adiktif itu sekali mencoba itu nagih terus. Nagih terus. Nah jadi ditambah lagi tradisi orang Indonesia ini. Budaya ikut-ikutannya tinggi sekali. Budaya latahnya Pak. Latah, budaya ikut-ikutan tinggi Ingin sekali. tahu yang tinggi, rasa ingin tahu. Apalagi anak-anak sekolah. Wah, kalau belum nyoba sabu, Nggak keren, orang Pak, katanya. kampung, nggak keren. Seperti itu barangkali ya. Itu antara lain yang saya analisa pribadi nih, analisa pribadi saya. Kemudian juga memang bisnis narkoba ini bisnis yang sangat menjanjikan. Ini apa untuk bandar ini omsetnya waduh dari dulu itu sangat besar. Jadi kadang-kadang ini bandar-bandar ini pun dia siap masuk penjara pun dia siap, karena di dalam penjara dia dijamin pula sama bosnya itu untuk biaya hidup dia di dalam penjara, untuk biaya hidup anak istrinya. Jadi mereka dalam mengedarkan itu seperti tidak ada beban, karena ya kalau ditangkap aman. Iya. Kalau nggak ditangkap untung besar. Iya. Kalau ditangkap ditanggung. Nah jadi sebagai pengedar itu sulit untuk diberantas karena mereka tidak ada beban. Nah bagi pengguna atau yang memiliki ini
ada dua versi. Dia mencari untung dan dia sebagai pengguna. Baik. Mencari untung itu ya ada temen mau ya dia beli, dia dapat untung, dia make juga. Baik. Dia bisa dapat selisih dari harga beli. Ya. Itulah jadi makin kesini ya makin marak peredaran narkoba. Ditambah pula ada satu lagi, narkoba ini tergantung kondisi keuangan masyarakat. Oke, kalau buntu udah pulau Pak ya? Udah, kalau dia banyak duit dia beli banyak. Oh iya. Iya. Kalau dia dapat duit dia beli dikit. Baik. Ada pakai Benar, hemat. Pak. Iya, 30.000, 50.000. Baik. Nah baik, kita akan mengulas lebih dalam lagi masalah narkoba dan masalah-masalah lainnya, Rian. Tapi pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kami masih di wilayah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan masih juga bersama kita ini Bapak Romi selaku Kajari Muba. Dari yang ada yang berbeda di segmen ini kita lihat ada produk-produk lokal sepertinya Pak. Bisa dijelaskan ini Pak dari mana kecamatannya mungkin? Ini sebenarnya toko mini IAD. Jadi produk-produk ini adalah binaan dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini, dari ibu-ibu hebat Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Luar biasa. Jadi ini adalah produk lokal, ini dari Kecamatan Lalan, Kecamatan Sungai Keruk, Kecamatan Lawang Wetan. Dan ini hanya sebagian, lebih banyak. Kalau mau lihat di toko mini IAD itu ada berapa puluh produk lokal. Nah, jadi kami sebagai putra daerah ini kami ingin menonjolkan Kabupaten Musi Banyuasin ini supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, lebih dikenal lagi di Provinsi Sumatera Selatan, lebih dikenal lagi di Indonesia di tingkat nasional, kalau bisa di tingkat internasional. Karena Muba ini adalah kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan sumber daya manusianya. Sumber daya alamnya kami di sini ada minyak, ada batu bara, ada karet dan sebagainya. Dan terutama sekali ada gambir. Gambir ini hanya tumbuh di Desa Tuman. Gambir ini bisa dipakai untuk buat bahan pakaian dan ininya bisa dipakai untuk alat kecantikan. Alat kecantikan. Nah, jadi pada saat Hari Bakti Adiaksa kemarin tanggal 22 Juli 2023 kami mengadakan Adiaksa Muba Fest. Di situ kami mengundang sekitar 22 UMKM yang ada di sekitar Kabupaten Musi Banyuasin. Di sana ada jual ikan, ada jual kerajinan-kerajinan, ada jual makanan produk lokal. Tujuan kami akan untuk memperkenalkan produk lokal ini supaya lebih dikenal di masyarakat luas, lebih dikenal di nasional, kalau bisa lebih dikenal di masyarakat internasional. Jadi kami selaku putra daerah ingin sekali Kabupaten Musi Banyuasin ini lebih dikenal lagi, lebih dikenal lagi dan lebih dikenal lagi. Jadi kami baru berapa bulan di sini kami sudah melakukan action dan pada saat kami mengadakan kegiatan Musi Banyuasin Muba Adiaksa Muba Fest ini, kami juga dari ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ini mengundang masyarakat
datang ke sini untuk ikut fun run. Fun run ini khusus yang perempuannya, ibu-ibunya memakai kebaya, yaitu pakaian nasional Indonesia, dan harus ada corak gambirnya. Gambo kalau di sini gambo. Jadi itulah tujuannya untuk memperkenalkan gambo, produk lokal kami di sini. Nah, kemudian kami mengundang juga UMKM di sini. Kami bina juga UMKM supaya berjualan di toko mini kami. Nah, ada juga harapan kami juga di sini supaya juga Pemda juga mendukung juga untuk memperkenalkan produk-produk UMKM lokal di sini ke masyarakat luas. Banyak sekali seperti teh daun kelor dan kopi pun ada, segala macam, madu segala macam ada. Jadi maksud saya, kalau seandainya pertemuan-pertemuan rapat-rapat atau untuk minum, untuk menjamu tamu, harus diwajibkan semua SKPD itu memakai produk lokal seperti teh daun kelor. Jadi produk lokal kita. Kalau ada tamu kita kasih souvenir atau apa, produk lokal, kerajinan lokal atau makanan minuman lokal, madu lokal. Jadi makin lama makin dikenal produk-produk dari Kabupaten Musi Banyuasin. Itu harapan kami. Karena saya ini sedih sekali melihat Kabupaten Musi Banyuasin dari dulu sampai sekarang seperti ini saja. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Dulu sangat terkenal untuk olahraganya. Di sini saya sudah lihat untuk lapangan olahraga itu, beragam olahraga itu ada semua di sini. Ada semua sini. Sangat terkenal. Yang paling dikenal di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lapangan olahraganya. Atlet-atletnya diikat oleh bupatinya menjadi pegawai negeri sipil supaya tetap menjaga kualitas atlet-atlet di sini supaya dapat mengajar, menularkan kepada masyarakat lainnya. Itu program lama itu sangat bagus. Sampai sekarang ini yang menonjol adalah olahraga. Jadi saya minta juga, saya baru berapa bulan di sini, saya sudah action untuk memperkenalkan MUBA. Saya juga berharap Pemda juga mendukung, dan saya juga berharap masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pun juga bagaimana caranya untuk meningkatkan produk-produk kita supaya lebih dikenal di masyarakat luas. Demikian. Wow, luar biasa sekali ya. Iya, apresiasi ini Pak ya. Yang saya ketahui beberapa kajari yang di Sumatera Selatan ini putra daerah ini cuma Pak Romi nih, apalagi asli dari Kecamatan Babatoman. Ya. Selain mengabdi di Adiaksa, juga ingin mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Muba ini sendiri. Dan juga produk-produk lokal sendiri ya. Betul sekali. Penegakan hukumnya tetap berjalan, tapi untuk kearifan lokalnya juga tetap dikawal begitu Pak ya. Siap. Kita pengen tahu juga nih Pak, untuk masyarakat yang melihat umpamanya ada dirasa pengaduan, akan menyampaikan temuan-temuan di lapangan, yang niatnya sama nih, ingin menjaga stabilitas Musi Banyuasin agar tetap kondusif. Bagaimana Pak teknis pelayanan pengaduan masyarakat kepada Kejari MUBA? Teknis pelayanan masyarakat kami sudah hampir semua lini berbasis IT. Pengaduan masyarakat pun bisa secara lisan, bisa juga secara tertulis, bisa juga memakai IT karena kami ada website pengaduan. Kami bisa juga lewat hotline, bisa lewat WA, macam seperti WA, aplikasi kami. WA itu bisa kami tanggapi dalam beberapa waktu, langsung kami beri jawaban tindak lanjut yang sudah kami laksanakan. Respon cepat begitu Pak ya? Iya, respon cepat. Kalau yang ingin mengadu langsung ke sini Pak, melalui kami PTSP terima. ya Pak? Melalui Lewat PTSP. Kalau umpama akan tertulis, apa sih Pak syarat yang harus dilengkapi? Sebenarnya banyak pengaduan ini, ya mohon maaf ya, saya agak terbuka sedikit. Mereka datang ke dinas, kurang merasa dilayani, ada ketersinggungan, mereka langsung buat pengaduan. Ini ada kegiatan ini di dinas ini,
anggarannya sekian, sudah ada penyimpangan. Nah, ini kita nggak usah ngeliat di pengaduan, lihat di Google juga kita bisa tahu di dinas ini ada kegiatan ini ada kegiatan ini segala macam. Kalau benar-benar mau kami tindak lanjuti, kasihlah data, kasihlah data, pasti cepat kami tanggapi. Jangan dibilang ada penyimpangannya di mana? Jangan dengan tindakan seperti itu, kesian SKPD. Mereka merasa terganggu. Mereka belum tentu kerja nggak benar. Bisa jadi kerja benar, bisa jadi kerja nggak benar. Tetapi karena ada pengaduan hal-hal seperti itu, mereka jadi tidak tenang bekerja. Mereka merasa terintimidasi segala macam. Saya tidak pro kemana-mana. Saya tetap apabila ada yang melakukan penyimpangan akan saya tindak. Tetapi tolonglah bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyu-Asin, silakan mengadu. Hal apapun akan kami terima, hal apapun akan kami tanggapi. Tapi tolong berilah data yang akurat. Oke, jangan semata-mata hanya ada sedikit penyimpangan langsung dibuat surat seperti itu ya Pak ya, tanpa dilengkapi juga dengan data diri dari penulis. Jadi kami kalau yang tidak lengkap kami panggil dulu pelapornya, kami periksa dulu pelapornya. Nah kalau pelapornya nggak berani datang ya berarti sudah kami laporkan lagi berjenjang ke atas. Laporan tidak akurat, pelapornya dipanggil tidak menanggapi kami, sudah. Jadi kami close. Artinya ini hanya laporan yang tidak benar. Kalau laporan benar kan kami panggil pelapornya, kami periksa, mereka mau bersedia, kemudian langsung kami cross check sama dinas-dinas yang membidangi kegiatan tersebut. Baik. Dan apabila ada penyimpangan pasti akan kami tindak lanjuti. Kalau di internal nih ada masyarakat yang merasa ada oknum dari Kejaksaan Muba ini sendiri yang tidak on the track melakukan tugasnya begitu, sehingga membuat pengaduan ini. Sikap tegas dari Pak Romi selaku Kajari seperti apa? Kami di sini ada kepala subbagian pembinaan. Apabila ada hal-hal tercela pegawai, baik pengaduan dari luar maupun yang kami temukan sendiri, itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh kepala subbagian pembinaan. Kemudian apabila betul terjadi penyimpangan, melalui saya akan kami teruskan ke Kejaksaan Tinggi untuk tindak lanjut. Sanksi apa yang wajib diberikan nanti. Tegas artinya ya. Iya, dan pastinya harus memberikan sanksi ya Pak ya. Apabila memang terlaku. Karena ini untuk shock terapi supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan ke depan. Benar. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan terutama yang berulang. Benar. Oke, baik. Dan juga kita bertanya nih Pak, selama menjalankan tugas pastinya Bapak kan tidak berjalan sendirian. Ada juga tim-tim maupun juga bawahan ya Pak ya bisa dibilang. Adakah hambatan-hambatan Pak yang terjadi selama menjalankan tugas selama di Kajari Muba sendiri? Kalau untuk kendala, kalau hambatan, kita ini bekerja ini harus ada koordinasi dengan pihak terkait. Seperti untuk audit, pihak-pihak terkait lainnya. Kadang-kadang hambatan ada di sana. Kami butuh waktu untuk audit, bukan dari kami karena kewenangan bukan ada di kami. Itu antara lain hambatannya. Kalau kendala-kendala selain itu ya biasa seperti penanganan perkara korupsi itu intervensi sampai kemana-mana, bahkan sampai ke pusat. Yaitu resiko kami sebagai aparat penegak hukum. Kita ya siap-siap punya jantung dua minimal untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Iya, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, begitu Pak ya. Fiat Justitia Ruat Kolom. Terakhir Pak Kajari, Pak Romi, kami mau mendengarkan himbauannya nih kepada masyarakat Musi Banyu-Asin terkait dengan apa saja yang sudah disampaikan di awal dan kapasitas Bapak Romi selaku Kajari Musi Banyu-Asin. Silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau untuk kapasitas saya sebagai Kajari Musi Banyu-Asin, saya menghimbau supaya masyarakat menjaga emosi. Nomor satu menjaga emosi, karena banyak sekali perkara-perkara di sini hanya hal sepele dan tidak dipikirkan
2 kali langsung melakukan tindakan. Padahal tindakan itu adalah tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Jadi pesan saya, tolonglah masyarakat apabila melakukan tindakan yang kira-kira melanggar ketentuan pidana, berpikirlah minimal 2 kali. Kadang masalah sepele, masalah gengsi, masalah uang sepele, terjadi tindak pidana, terjadi penganiayaan. Karena hal-hal sepele, tahu-tahu lading ya, pisau langsung nusuk perut. Coba kalau dipikir 2 kali, aduh, saya ada anak umur 2 tahun, saya ada anak umur 3 bulan, putus seorang bapak, kita ragu-ragu mau melakukan tindak pidana. Itu, jadi tolong berpikir 2 kali. Dan himbauan saya sebagai asli Kabupaten Musi Banyuasin, seperti tadi saya bilang, marilah kita sama-sama menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin dan meningkatkan, mengembangkan UMKM yang ada di sini supaya lebih dikenal di masyarakat luas. Demikian. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Dari Pak Kajari tadi sudah menginformasikan bahwa berpikir 2 kali Iya. dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai ada ancaman pidana yang akan dikeluarkan ya Pak ya, seperti itu. Dan selaku putra daerah juga ingin menjaga dan turut serta sampai kapanpun nanti ini menjaga keharmonisan ya antar sesama warga masyarakat Musi Banyuasin. Terima kasih. Terima kasih Pak Romi sudah memberikan waktunya, sudah memberikan edukasi juga kepada masyarakat PAL TV dan juga masyarakat Musi Banyuasin pastinya. Iya, kayak kita akan kembali lagi ya di program Jaksa Menyapa dengan narasumber yang berbeda, dan terima kasih juga untuk pemirsa PAL TV yang sudah bergabung bersama kami. Saksikan terus program Jaksa Menyapa hanya di PAL TV, memang Punyo Kito. Akhir kata saya Rian Gumai Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.